Halo guys, jumpa lagi di channel Sobat Drakor. Kali ini aku mau kasih kamu review drama Korea It's Okay to Not Be Okay. Buat kamu yang belum sempat nonton, kamu wajib tuh untuk tahu reviewnya. Yuk kita mulai aja. Pasca comeback dari Wamil, inilah drama pertama aktor kesayangan netizen Kim So Hyun kembali memecahkan rekor sebagai aktor termahal di Korea saat ini. Penampilan Kim So Hyun layak dinanti. Aktor satu ini terkenal tidak pernah salah pilih skrip cerita loh. It's Okay to Not Be Okay adalah psycho but it's okay benar-benar mendapatkan spotlight maksimal dengan kemunculannya di Netflix, platform streaming film asal Amerika yang sukses membuat warga Afrika bucin dengan Hyun Bin. Secara garis besar, drama It's Okay to Not Be Okay mengusung genre romantis, genre zona nyaman Kim So Hyun. Bercerita tentang seorang penulis cerita anak-anak populer Ko Mon Young yang diperankan oleh Seo Ye Ji dan seorang perawat spesialis psikiatri Moon Kang Tae diperankan oleh Kim So Hyun. Kedua tokoh ini diceritakan sama-sama memiliki luka masa lalu dan kemudian saling menyembuhkan. Moon Kang Tae adalah adik dari seorang autis, Moon Sang Tae, yang diperankan oleh Oh Jung Se. Hidupnya didedikasikan untuk merawat kakaknya. Kakak beradik ini dibesarkan oleh ibu tunggal dalam situasi yang sulit. Ibu mereka meninggal secara misterius yang sampai episode terbaru masih menjadi misteri. Bagaimana hubungan antara kematian ibu mereka dengan ketakutan Sang Tae terhadap kupu-kupu. Kang Tae menyimpan luka emosi terkait perkataan ibunya. Kamu harus menjaga kakakmu sampai ajal menjemput, karena itulah ibu melahirkanmu. Begitu kata ibunya. Kang Tae merasa ibunya hanya menyayangi Sang Tae. Ibu yang pilih kasih dan tanggung jawab besar yang diberikannya terlalu dini. Beban dan luka inilah yang membentuk seorang Kang Tae meskipun memiliki kemandirian, kemampuan bersimpati yang luar biasa dan kesabaran. Namun seorang Kang Tae digambarkan sebagai sosok yang tidak percaya diri dan tidak percaya cinta. Ia selalu menahan diri terhadap apapun yang berujung kepada ia yang tidak sanggup mengidentifikasi apa yang ia rasakan. Sang Tae adalah fans berat Ko Mon Young. Ko Mon Young mencintai Moon Kang Tae. Kecemburuan ini turut menajamkan sibling rivalry yang menjadi konflik tersendiri dalam drama ini. Seakan ada cinta segitiga antara Moon Kang Tae, Ko Mon Young, Moon Sang Tae. Perkembangan cerita yang menokohkan Moon Sang Tae adalah ilustrator dari buku terbaru Ko Mon Young, sehingga tiga tokoh ini diceritakan tinggal serumah. Ada irisan cinta segitiga lain antara Ko Mon Young, Moon Kang Tae, Moon Sang Tae dengan peran Kang Tae yang merawat kedua pasien luka mental ini. Lucu sekaligus miris melihat bagaimana Ko Mon Young dan Moon Sang Tae bertengkar. Lebih miris lagi, persaudaraan kakak beradik ini melukai Mon Young dengan membuatnya merasa terpinggirkan. Sementara percintaan Kang Tae, Mon Young melukai Sang Tae yang cemburu. Berat menyandang nama besar orang tua bagi seorang anak tunggal. Itulah Ko Mon Young. Ayahnya arsitek ternama dan ibunya penulis buku fiksi populer. Saking cintanya dengan istrinya, Ko Dae Hwan, ayah dari Ko Mon Young, sengaja membangun kastil di tengah hutan untuk mereka tinggal, agar fokus istrinya tidak terganggu dalam menghasilkan karya. Namun Do Hui Jae, yaitu ibunya Ko Mon Young, adalah seorang pasien sakit jiwa tanpa seragam rumah sakit. Ia memiliki kecenderungan untuk mengatur secara berlebihan. Mustahil mengatur suaminya. Penyakit ini dilampiaskan pada Mon Young sepanjang masa kecilnya. Mon Young tidak memiliki teman dan selalu diatur bagai barang. Pola perilaku berulang ini menciptakan sosok ibu selalu muncul dalam mimpi buruk Mon Young dalam wujud hantu. Ibu bagai hantu. Ayah mencoba membunuh. Inilah luka Mon Young.
Ia tidak mampu melihat ayahnya tanpa teringat bagaimana ayahnya mencoba membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Ko Moon Young kemudian tumbuh menjadi seorang dengan gangguan kepribadian antisosial yang sadis dan tidak mengenal cinta. Nah, disinilah ada perjuangan untuk sembuh. Kedua tokoh utama Moon Gang Tae dan Ko Moon Young memiliki luka masa lalu yang sama, childhood trauma yang terbawa sampai dewasa. Berlatar kota Seongjin, rumah sakit jiwa Oka serupa oase di padang gurun. Posisinya yang di atas tebing dan memiliki pemandangan indah menciptakan optimisme penonton di tengah tensi intens yang berusaha ditekankan oleh drama ini. Secara tersirat, kedua tokoh utama serta tokoh Moon Sang Tae dipantau oleh pihak rumah sakit jiwa melalui resep-resep yang diberikan oleh direktur utamanya, Kim Chang-wan. Resep ini lebih kepada terapi untuk sang direktur mengobservasi lebih dalam terkait penyakit para tokoh ini. Tentu dengan bantuan para tenaga kesehatan lain di lingkungan rumah sakit. Drama ini juga memberikan pengetahuan dasar untuk mengatasi kesedihan sesaat akibat trauma dan stres. Juga bagaimana menghadapi ketakutan, mimpi buruk, dan trauma dengan berani. Salah satunya adalah dengan butterfly hug. Teknik memeluk diri sendiri dengan kedua tangan menyilang sambil menepuk bahu secara bergantian. Adegan Kim So Hyun menangis frustasi juga ucapan direktur rumah sakit yang berkata, "Jika sedih menangislah, jika sakit mengaduhlah, tidak selalu menahan diri itu menyelesaikan masalah." Merupakan bagian dari dukungan kepada para penyintas mental illness. Drama ini memang cukup berani mengangkat isu luka masa lalu yang menyebabkan penyakit mental. Secara perspektif, drama ini memotret sosok ibu sebagai terdakwa utama. Porsinya sekitar 90%. Sisa 10% terdakwa adalah sosok ayah lewat peran Ko Dae-hwan. Memaafkan, memaklumi, berdamai, rasa-rasanya hanya itu cara keluar dari penyakit masa lalu. Sebagai manusia dewasa yang merupakan target segmentasi drama ini, kita diajak untuk melihat perspektif keterbatasan orang tua. Bagaimana Ibu Nam Yuri berusaha menceritakan posisi Ibu Gang Tae ketika Gang Tae menangis frustasi di suatu malam. Bagaimana Sang Tae bercerita tentang campong yang selalu ibu mereka beli di gerbang pasar adalah untuk Gang Tae karena ia tidak terlalu tahan pedas. Dan bagaimana Ko Dae-hwan selalu berusaha untuk meminta maaf kepada putri satu-satunya. It's okay to not be okay. Tidak apa-apa merasa tidak baik-baik saja. Dapatkan pertolongan medis, berdamai dengan masa lalu, selesai dengan diri sendiri, kemudian melanjutkan hidup. Niscaya kamu akan mendapatkan cinta dan membentuk generasi penerus yang bebas dari trauma masa kecil. Kira-kira itulah yang ingin disampaikan oleh drama ini. Akting Kim So Hyun, peran Ko Moon Young yang begitu bold, tokoh Moon Sang Tae dan pasien rumah sakit jiwa lainnya yang melatih kepedulian pada pasien luka mental. Cerita yang digarap dengan rapi, serta keramahan dan keindahan kota Seongjin sayang sekali untuk dilewatkan di akhir minggu. Nah, bagaimana guys? Tertarik untuk menonton? Selamat menonton ya! Bye!